punya yang Jakarta regionnya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa klik instance berjalan. Nanti di sini ada opsi untuk luncurkan instance ya. Di sini ada opsi untuk luncurkan instance kalau di AWS. Nah, terus nanti kita bisa pilih tuh, kita ingin menggunakan sistem operasi apa untuk server kita. Misalnya saya pengen pakai Ubuntu, ketik aja Ubuntu, nanti kita cari. Nah, Ubuntu pun nanti ada versi-versinya ya. Ada versi 16.04, ada versi 18.04, ada versi 18.04 LTS, dan seterusnya. Nah, untuk kita, sesi kali ini, kita akan menggunakan yang versi 18.04 ya. Jadi, di sini ada opsi pilihan mau x86, x86 atau ARM untuk arsitektur si OS-nya. Kemudian, saya akan pilih yang 64 bit saja. Pastikan versinya adalah versi full to server 18.04. Nah, terus kalau misalnya di AWS, kita bisa, di sini ada paket-paketnya nih. Ada semacam paketnya, misalnya tipenya itu T2 micro atau T2 micro, kemudian CPU yang diberikan adalah 1, memorinya 1 GB, kemudian ada paket-paketnya nih, nanti jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya sudah, jadi kita bisa pilih ya, saya pilih yang ini aja, karena untuk belajar yang ini juga cukup. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman perlu belajar, itu nggak perlu resource yang gede-gede banget. Yang kecil pun, itu bisa yang RAM-nya misalnya, pengen pakai yang RAM-nya 512, bisa. Terus hard disk-nya 20 GB, 30 GB, bisa. Selama untuk belajar ya, tapi untuk production nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, nah setelah ini saya bisa klik next di konfigurasi instance. Di sini nggak ada yang perlu diotak-atik. Kemudian, nah kita bisa add storage. Jadi kita butuh berapa nih storage-nya? Jadi misalnya saya butuh 20 GB, ya udah tinggal ketik 20 GB, nanti si AWS itu akan memberikan space 20 GB untuk kita. Saya coba hidupin kamera ya. Oke, jadi si AWS akan memberikan space 20 GB untuk kita nantinya. Nah, kemudian next ada add text. Nah, add text ini untuk memberikan variable environment ya pada sistem operasi kita. Jadi kalau di Windows, kalau di Linux, yang pengguna Laravel kan kita bikin ini si value terhadap koneksi database, nama database-nya apa kan di file env ya. Nah, sebenarnya itu bisa di-override dengan cara membaca langsung global variable dari sistem operasi. Nah, kalau misalnya di AWS kita bisa tambahkan di sini add text. Kalau saya nggak salah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya security. Nah, security setup di sini kita bisa add nih. Misalnya kita ingin buka port berapa saja. By default dia memberikan mengopen port 22 ya untuk kita melakukan SSH nantinya. Kemudian port lain yang perlu kita gunakan adalah HTTP. Port lain yang perlu kita gunakan, yang kita buka adalah HTTP. Karena ini merupakan port default nanti yang akan diakses oleh sistem. Kemudian selain HTTP apalagi? Boleh HTTPS ya. Selain HTTP misalnya ada HTTPS. Wah, lumayan banyak juga nih. Udah berapa ya Mas? 29 baru ya. Selain HTTP ada HTTPS, kemudian review and launch. Nah, kemudian launch saja, kita pilih key pair-nya. Saya pilih key pair yang sudah saya punya. Oke. Nah, ini adalah proses tunggu beberapa saat si AWS lagi nge-create instance VPS untuk kita atau instance EC2 untuk kita. Nah, nanti tinggal klik ID-nya. Nanti di sini kita akan dikasih IP ya. Kita akan diberikan IP yang nanti bisa kita gunakan untuk mengakses si VPS kita. Seperti itu. Oke, nah kita mulai ya. Kita mulai sekarang.
saya berasumsi bahwa teman-teman itu sudah punya VPS, jadi masing-masing itu sudah mempersiapkan VPS sendiri. Ini nggak bisa direkam, Kak. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya ada yang bisa rekam aja nggak apa-apa. Oke, bentar, tapi ini bukan ya. Kalau misalnya ada yang mau merekam aja, ya, nggak masalah. Karena sebenarnya kalau nyari tutorial sih di ini juga banyak ya, di YouTube juga banyak. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan malam ini adalah teman-teman mengalokasikan waktu teman-teman untuk kita bisa praktek, kita bisa belajar bareng. Itu sebenarnya yang mahal. Tutorialnya malah mahal. Nanti saya juga akan share e-booknya ya. Saya juga akan share e-booknya. Oke, nah yang pertama kita akan connect ke VPS kita ya. Kita akan connect ke VPS kita, jadi silakan buka terminal. Bagi pengguna Windows, silakan buka Windows. Terminal saya kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, Belum, tidak belum terlihat. Mas. Kelihatan. Kelihatan ya? Ini saya besarin fontnya. Nggak kelihatan. Belum kelihatan Mas. Belum ya? Oke, saya coba hentikan dulu. Seluruh layar. Seluruh layar. Izinkan. Kemudian saya buka lagi terminal. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, nah saya simpan key-nya di sini. Kemudian cara connect SS ke si server SSH, kalau misalnya di ini ya, di yang VPS SSH min I, kemudian Nuris, key pair-nya, kemudian diikuti dengan user-nya, app, diikuti dengan IP kita. Kalau misalnya teman-teman sudah mengkonekkan IP, menghubungkan IP dengan domain, itu bisa diganti dengan nama domainnya. Oke, tunggu dulu. Sorry, kayaknya bukan. Sorry, salah. Seharusnya ke sini. Ke IP public ya, bukan IP privat. Salah. Oke, kita pilih ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini artinya saya sudah melakukan atau sudah berhasil melakukan SSH ke server ya, ke server VPS saya. Izinkan. Oke, nah teman-teman yang lain silahkan melakukan SSH terlebih dahulu ke servernya masing-masing. Bagi yang menggunakan layanan lain, biasanya cara SSH-nya seperti ini. Jadi SSH, kemudian diikuti dengan usernya apa, misalnya usernya root ya, root, add, diikuti dengan IP 192, 168, bla bla bla. Jadi kan ketika teman-teman beli VPS kan dikasih ini ya, dikasih IP yang bisa digunakan ya. Nah, SSH ke situ. Oke, silakan SSH terlebih dahulu. Nah, di sini kelihatan bahwa sistem load-nya masih 0,6%, kemudian berapa penggunaan hard disk-nya, penggunaan memorinya sudah berapa persen, swap-nya ada atau enggak, berapa IP address saya, berapa user yang login ya, melakukan SSH ke sini maksudnya, ada berapa proses yang berjalan. Nah, oke, sampai tahap ini, si IP kita ini masih nggak bisa kita akses ya, jadi kalau saya copy IP-nya, itu masih seperti ini, tidak tersambung, karena kita belum melakukan instalasi web server di VPS kita. Saya sudah buatkan e-booknya, nanti akan saya share e-booknya. Mana ya e-booknya? Nah ini, materi ajar VPS AWS.
Oh ya, saya sampai lupa kenalan tadi ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurs Akbar ya. Saya sekarang freelance. Saya sekarang seorang freelance. Sebelumnya saya bekerja di Jabar Digital Service sebagai back-end engineer. Kemudian saya juga ngajar di Brandmatics. Itu lembaga training yang ada di Jakarta, punya Pak Romi Satria Wahono. Kemudian jadi saya juga punya blog belajarphp.net ya. Jadi kegiatan saya itu jadi ngajar, kemudian ngerjain beberapa project juga sebagai freelance. Kalau sekarang sedang freelance ya. Sekarang saya kondisi sedang freelance, mengerjakan ada beberapa project lah. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh konsultasi atau misalnya butuh partner, itu bisa menghubungi saya. Wah, sekaligus promosi ini. Oke, nah next, tadi kita sudah melakukan SSH ke server kita ya. Nah, kita sudah melakukan SSH seperti itu. Nah, untuk materi pembahasannya adalah kita pertama login ke VPS dengan SSH. Nah, tadi kita sudah ya, sudah kasih contoh caranya. Kemudian yang kedua adalah biasanya ketika si VPS atau instance itu pertama di-create, kita harus update dulu ya. Kita harus update OS-nya terlebih dahulu. Kemudian step selanjutnya adalah kita install Nginx agar si VPS kita bisa diakses oleh orang lain. Kemudian karena kita ingin membangun sebuah aplikasi, tentunya kita butuh database. Nah, database di sini bisa pakai MySQL, bisa pakai MariaDB ya. Kemudian karena yang ingin kita deploy adalah aplikasi PHP, otomatis kita harus menginstal PHP-nya terlebih dahulu. Dan paket dan extension yang dibutuhkan oleh si aplikasi yang akan kita deploy. Kemudian kita mempersiapkan code base project yang akan kita jalankan nantinya. Setelah itu kita melakukan konfigurasi server block ya. Server block itu konfigurasi. Jadi kalau misalnya ada domain ini atau IP ini, maka silahkan server kamu akses si project ini. Jadi satu VPS itu kita bisa menampung multiple project dan juga kita bisa melakukan koneksi multiple domain. Ya, jadi satu VPS itu kita bisa konekkan banyak domain ke situ, kita bisa deploy banyak project ke situ di dalam satu VPS seperti itu. Nah, oke. Tadi kita sudah login ya, kita sudah login dengan SSH. Nah, kemudian seperti kita tadi, kita akan update dulu nih. Kita akan update dulu si OS-nya. Karena nanti kalau kita nggak update, ada beberapa paket yang nggak bisa atau nggak ditemukan ya. Oke, perintah untuk update-nya saya kopikan saja di sini. Jadi kalau pengguna Linux sudah terbiasa lah ya. Makanya kemarin kan ketika survei, ketika mengisi form, kan saya tanya, udah terbiasa dengan Linux belum? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa dengan Linux, ketika install kan pasti akan melakukan update dulu ya, sudo apt minkit update. Kalau misalnya Ubuntu, kalau misalnya yang menggunakan CentOS, gimana yang menggunakan CentOS? Menggunakan yum. Yum install, kemudian diikuti dengan nama paketnya apa. Nah, sudo apt update ini untuk melakukan update si OS-nya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi Nginx-nya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi Nginx-nya. Perintah di Linux ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sering pakai Laravel menggunakan Composer, kan Composer install diikuti dengan nama paketnya gitu kan. Nah, di Linux juga sama, sudo apt install diikuti dengan nama paketnya. Apa yang ingin kita install? Misalnya saya ingin install Nginx, ya udah, berarti sudo apt Nginx, install Nginx. Seperti itu. Oke, saya kopikan lagi ke sini, silahkan diikuti. Nanti kalau ada masalah silahkan chat ya. Nah, sekarang saya copy di sini untuk melakukan instalasi Nginx. Kalau muncul pertanyaan di sini, do you want continue? Katanya, ketik aja ya, ketik aja y. Lalu tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, instalasi ini sendiri terkadang ada yang cepat, ada yang enggak. Itu tergantung koneksi internet di servernya. Ya. Jadi kan ketika kita beli VPS ini kan kita beli sebuah virtual mesin di mana sudah terkoneksi dengan internet. Nah, kecepatan ngupdate itu tergantung si providernya itu sendiri. Seperti itu.
Nah, setelah melakukan instalasi Nginx ini, seharusnya ya si server ini sudah bisa diakses. Kalau misalnya belum, kita ke next step. Oke. Kalau misalnya belum, kita harus aktifkan terlebih dahulu. Ya, kita harus start Nginx-nya. Untuk perintahnya, sudo systemctl start Nginx. Kita tes. Belum connect juga dia. Nah, sebentar. Ubuntu install Nginx. Nah, sebenarnya kalau tutorial sih udah banyak ya, seperti saya bilang tadi, cuman ya kesempatan kita untuk praktek bareng, kemudian nyoba bareng, ada problem kita bereskan bersama, itu yang menjadi mahal ya. Di tempat saya udah bisa kebuka. Udah bisa ya, makanya kadang-kadang ada yang case, saya biasanya juga langsung bisa kebuka sih. Maaf Mas Nuris, mungkin HTTPS itu. Yang keakses tadi ya. Iya. Ini dia, benar. Seharusnya HTTP. Oke, terima kasih. Nah, jadi begitu kita jalankan si Nginx-nya, seharusnya udah bisa langsung diinstal. Terima kasih masukannya. Nah, si Nginx-nya udah running kan? Jadi systemctl status Nginx. Nah, di sini udah kelihatan bahwa si Nginx kita udah running. Jadi seharusnya si IP-nya itu sudah bisa diakses. Kenapa tadi nggak bisa diakses? Ternyata ketika saya klik ini, dia otomatis ngedirect ke HTTPS. Sehingga saya ganti ke HTTP, baru dia bisa diakses. Seperti itu. Oke, sampai tahap ini ada yang punya berkendala? Nah, ya untuk melihat statusnya seperti ini ya. Systemctl status Nginx. Terkadang ada vendor yang ketika kita milih Ubuntu server, dia sudah terinstall Apache. Jadi Apache-nya sudah terinstall, sehingga ketika kita install Nginx bentrok. Jadi solusinya adalah kita matikan dulu salah satunya. Kalau misalnya kita pengen pakai Nginx, ya si Apache-nya berarti kita matikan. Kita stop si Apache-nya, baru si IP itu atau si server kita bisa diakses. Ada kalanya case-nya seperti itu. Bang, nanya Bang, Silakan. IP address saya kenapa berubah ya? Saya tuh udah launch instance-nya kemarin, pakai AWS juga, AWS EC2 yang free tier, pakai Ubuntu 18.04 juga. Tapi IP address-nya ternyata hari ini berubah. Itu gimana ya biar kalau misalnya, kalau misalnya kita bikin instant nih, terus karena suatu hal kita mematikan dulu gitu kan, terus kita aktifin lagi misalnya besok harinya, itu IP-nya pasti berubah. Karena sifatnya IP yang diberikan kita itu adalah sewa. Ketika kita matikan, ya udah otomatis IP itu akan diberikan ke orang lain. Kadang seperti itu. Biar statis gimana itu, Pak? Nah, kalau biar statis saya kurang tahu gimana caranya. Mungkin ya nggak kurang tahu juga sih. Coba tanya ke AWS aja. Oke, baik. Nanti saya pelajarinya. Makasih, gitu Pak. Sih, iya. Jadi beberapa case memang seperti saya juga pernah seperti itu. Begitu kita matikan gitu kan, hidupin lagi loh. Kok servernya nggak mau connect? Pas saya cek loh, IP-nya berubah ternyata. Case-nya seperti itu, karena ya nyewa namanya juga ya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kemudian kita sudah install Nginx ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan coba install si MySQL-nya ya. Perintahnya sudo apt install, yang akan kita install adalah MySQL servernya. Jadi seperti saya kasih contoh di awal tadi, sudo apt install lalu diikuti dengan nama paketnya. Nama paketnya apa ya? MySQL server. Kemudian saya Ctrl Q dulu. Saya agak tengah-tengah ya. Nah, kemudian ketik ya aja. Dia akan melakukan instalasi MySQL-nya. Perintahnya saya kopikan di chat. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini bisa butuh waktu 1 sampai 3 hari ya. 1
tergantung amal soleh ini. Oke, tentu saja enggak lah, bercanda. Tergantung koneksi tadi yang saya bilang. Oke, kalau misalnya sudah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi nih. Kita konfigurasi si MySQL-nya. Perintahnya sudo MySQL core installation. Kita akan atur apakah kita ingin ubah default usernya, apakah kita pengen remove default database-nya. Nah, itu nanti akan kita lakukan pada step ini ya. Jadi perintahnya sudo MySQL secure installation. Enter, dan nanti dia akan tanya tuh, di sini nanya apakah kita ingin install valid plugin atau enggak. Kalau kita ketik ya, nanti dia akan memprotek kalau password yang kita berikan tidak aman, maksudnya tidak aman, misalnya 1, 2, 3. Nah, itu kan nggak aman ya. Password yang aman itu kan ada ininya ya, ada kriteria, misalnya terdapat huruf kapital, terdapat karakter yang kayak add ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita install plugin yang tadi, secure plugin, yang seperti itu, password yang nggak aman nggak akan diterima. Oke, ini untuk contoh, saya ketik n saja ya, untuk no. Jadi ntar saya bisa bikin sampel password yang sederhana, yang gampang diingat. Oke, saya akan isi passwordnya dengan password 1, 2, 3 aja lah. Enter lagi, saya isi lagi password 1, 2, 3. Nah, kemudian ini ada opsi nih, apakah Udah kelihatan. Layarnya nge-freeze, Mas. Iya. Halo Mas, layarnya nggak bergerak Mas? Nah, sekarang kelihatan nggak? Belum, Mas. Belum, masih nge-freeze. Belum, masih nge-freeze gitu ya? Bentar. Saya coba stop dulu. Hentikan presentasi. Nah, seluruh layar. Nah, udah kelihatan belum? Sekarang saya buka terminal nih. Kelihatan, Mas. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kemudian jadi saya jelaskan tadi. Jadi begitu kita ketik sudo MySQL secure installation, dia akan tanya apakah kita ingin menggunakan password plugin, valid password plugin. Kalau misalnya kita pilih ya, kalau misalnya kita pilih ya, maka si MySQL nanti akan memprotek. Kalau misalnya kita gunakan password yang tidak aman, maksudnya tidak aman, password aman itu kan terdiri dari misalnya ada varchar-nya, ada karakternya, ada karakter integernya, ada karakter spesial ya, seperti tanda seru, segala macam, itu ditolak. Kalau misalnya kita menggunakan valid password plugin, tapi kalau misalnya kita enggak, ya passwordnya bebas. Seperti itu. Nah, jadi silakan mau pilih ya atau tidak, kemudian nanti silakan masukin passwordnya, ya, masukin password, kemudian nanti ketik lagi password yang dimasukin yang pertama kali tadi. Seperti itu. Masih kelihatan? Halo? Masih, Mas. Masih ya. Nah, kemudian di remove anonymous user ini, nah kita bisa hapus atau enggak. Oke, kalau karena enggak akan kita pakai juga, kita hapus saja. Disallow root login remotely. Ini opsi untuk memberikan apakah si server MySQL kita itu bisa diakses secara remote atau enggak. Walaupun begitu kita ketik iya atau kasih akses, itu butuh konfigurasi lagi ya, butuh konfigurasi misalnya apakah yang nge-remote si server MySQL kita itu bisa sembarangan IP atau misalnya IP tertentu. Nah, itu ada konfigurasinya lagi. Oke, untuk sekarang kita pilih tidak dulu. Nah, remove test database and access to it. Ya, hapus saja karena nanti kita nggak akan pakai. Kemudian reload privilege table now, ya saja. Oke, all done. Kemudian sudah beres. Sampai tahap ini kita sudah berhasil melakukan instalasi database server, database MySQL. Kemudian kita juga sudah berhasil melakukan konfigurasi.
Kemudian cara akses si MySQL-nya gimana? Cara akses MySQL-nya bisa dengan sudo MySQL ya. Nanti akan muncul informasi seperti ini. Akan muncul terminal MySQL seperti ini. Welcome to MySQL Monitor. Nah, begitu sudah sampai di sini, kita tentu bisa langsung melakukan operasi seperti membuat database, membuat table, dan semacamnya. Misalnya saya pengen lihat list database-nya dong. Nah, kita bisa show databases ya. Nah, muncul informasi list database yang ada pada server kita seperti itu. Refresh lagi, Mas. Nge-flash lagi ya? Refresh lagi nih Mas. Kenapa ini? Apa? Coba saya pindah ke ini ya. Saya pindah ke Google Chrome ya. Oke, saya coba keluar dulu, lalu saya coba pindah ke Google. Oke, sekarang saya sudah di Google Chrome. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Mas. Kelihatan ya, mudah-mudahan nggak ada flash lagi lah. Nah, jadi begitu kita sudah melakukan, saya ulang sedikit, begitu kita sudah melakukan instalasi dan konfigurasi si MySQL-nya, kita bisa mengakses MySQL monitornya dengan perintah sudo MySQL. Ya, kita bisa mengakses dengan sudo MySQL. Ada yang masuk lagi nggak? Nggak ada. Oke. Nah, sampai saat ini kita masih bisa, biasanya kan kalau kita akses database kan MySQL, -u, root, kemudian diikuti dengan -p kan kalau kita mau pakai password. Nah, ini masih belum bisa nih. Nah, dia masih belum bisa. Ada konfigurasi lagi agar kita bisa melakukan akses database dengan seperti ini, dengan menggunakan user root dan password yang sudah kita daftarkan tadi di awal. Oke, kita masuk lagi sebagai super user ke MySQL servernya. Jadi sudo MySQL. Nah, kemudian ada beberapa settingan ya, ada beberapa hal yang harus kita ketik. Menjalankan perintah ini, saya sendiri sebenarnya nggak hafal sih perintah-perintah ini. Makanya e-book ini sebenarnya catatan belajar saya, cuman ya sering saya gunakan juga untuk sharing-sharing seperti kegiatan kita malam ini. Nah, saya akan pastekan di sini, jadi bisa digunakan. Untuk e-booknya nanti akan saya bagikan di akhir ya. Jadi kita jalankan perintah ini. Nah, perintah ini untuk melihat list user pada server kita. Nah, kelihatan di sini bahwa user root itu dia tidak menggunakan MySQL native password ya. Dia menggunakan outsocket. Outsocket ini maksudnya yang bawaan si OS-nya ya. Dia menggunakan autentifikasi bawaan OS-nya. Nah, kita harus ganti si plugin-nya ini dia menggunakan MySQL native password yang kita set up tadi. Caranya gimana? Sebentar. Caranya ada di step selanjutnya. Nah, menggunakan alter table user, kemudian identifier by password, dan passwordnya apa. Oke, saya copy lagi. Dan nanti passwordnya silakan disesuaikan ya. Passwordnya silakan disesuaikan. User dan passwordnya silakan disesuaikan. Tadi saya passwordnya itu password 123. Jadi password 123, bentar. Saya hapus dulu. Nah, kemudian sini saya ganti password 123. Enter. Nah, kemudian kalau misalnya berhasil,
dia akan bilang query OK ya. Dia akan bilang query OK. Kemudian kita izin. Nah, kemudian oh ini udah saya copy ya. Nah, kemudian query OK. Langkah selanjutnya sebenarnya udah. Oh ya, kita flush privilege-nya dulu. Flush privilege-nya dulu agar kita mendapatkan hasilnya. Ini dulu pas saya awal-awal belajar VPS gagal nyari solusi apa masalahnya. Sehingga ketemulah pattern-pattern seperti yang kita belajar malam ini. Oke, kalau sudah kita coba exit ya, dan kita akan coba login menggunakan cara tadi menggunakan arti password MySQL, in-u, passwordnya adalah root, kemudian min-p, passwordnya password 123 kalau saya. Nah, sekarang kita sudah bisa login. Jadi sampai tahap ini kita sudah berhasil login menggunakan password MySQL yang kita setup tadi ketika melakukan instalasi. Oke. Silakan kalau misalnya silakan dicoba, kalau ada masalah silakan berkabar ya. Silakan kabarin kalau misalnya ada masalah. Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ya. Kalau aman kita akan lanjut ke next step. Instalasi database-nya sudah. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan menginstal PHP ya. Karena si Laravel, saya nggak tahu kalau misalnya kode igniter itu butuh versi PHP berapa. Nah, tapi sekarang kita akan coba install versi PHP 7.4 ya. PHP 7.4. Kalau misalnya kita langsung install versi PHP, itu yang keinstall bukan PHP 7.4. Saya lupa versi berapa, kalau nggak salah masih versi 5. Nah, untuk melakukan menginstal versi 7.5, itu kita harus menambahkan repositorinya dulu, agar nanti kita bisa melakukan instalasi PHP versi 7. Jadi ntar ada pilihan, kita bisa install versi 7.4, 7.2, 7.1, dan seterusnya. Update tadi kita udah ya. Ini saya exit dulu. Update. Tadi update-nya juga sebenarnya udah. Nah, kemudian kita tambahkan ini. Saya kopikan dulu ke chat. Kemudian kita pastekan saja di sini. Kalau misalnya dia sudah terinstall, kemudian kita daftarkan repositorinya agar kita bisa menggunakan atau menginstal versi PHP 7 titik sekian nanti. Oke, kita enter saja. Nah, kalau misalnya sudah, baru ke next step, kita update lagi, sekali lagi. Oke, ini ya. Oke, kalau misalnya sudah, oke, selanjutnya kita bisa install nih. Nah, di sini kelihatan misalnya kita pengen install versi 7.4. Jadi sudo apt min-y install PHP 7.4. Seperti itu ya. Sudo apt min-y install PHP 7.4. Sudo apt min-y install PHP berapa? Yang pengen kita install 7.4. Kalau misalnya pengen install PHP 7.3 ya sesuaikan saja. Ini perintahnya PHP apt. Okay.
pt get install min-y php 7.4. Nanti untuk versinya disesuaikan saja ya. Tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kalau muncul seperti ini abaikan saja karena memang kita nggak menggunakan server si Apache-nya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah si PHP ini sudah terinstall atau belum. Caranya gimana Mas Suris? Caranya PHP min-v. Nah, nanti akan muncul informasi seperti ini ya, bahwa yang terdaftar di VPS saya atau di mesin saya itu adalah versi PHP 7.4.20. Jadi si PHP sendiri sekarang sudah terinstall. Sampai tahap ini kita sudah berhasil menginstal versi PHP 7.4. Seperti itu. Oke, silahkan dicoba. Berhasil semua? Ada 42 nih. Sudah? Nah, kalau sudah, gini, ketika kita menginstal atau mendeploy aplikasi, anggaplah kita pakai framework Laravel atau CodeIgniter ya. Di requirement-nya itu kan ada beberapa extension yang wajib kita install gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita lihat di Laravel, ambil contoh lah Laravel 7 misalnya. Di documentation, di versi 7 misalnya ya. Nah, di sini kan ada server requirement nih. Misalnya versi PHP yang terinstall adalah 7.2.5, kemudian ada beberapa extension yang wajib aktif seperti JSON, file info, BC Match, Open SSL, PDO, Tokenizer, XML, dan seterusnya. Nah, tadi kita baru install PHP-nya saja. Untuk extension ini kita belum install. Nah, makanya sekarang langkah selanjutnya adalah kita install extension-nya. Nah, jadi e-book ini udah lengkap sebenarnya. Kalau teman-teman mau deploy aplikasi Laravel CodeIgniter, di e-book ini udah lengkap. Ini hasil oprek saya nih. Dulu sampai 2 hari, 3 hari saya belajar apa errornya, cari tahu ya. Nah ya, saya copy dulu. Kemudian dicek. Nah, ini tinggal jalankan aja perintah ini. Oke, paste. Ntar. Oke, string ini kalau misalnya ada muncul error seperti ini ketika copy dari e-book tadi, di sini ada spasi ya. Seharusnya nggak ada spasi. Jadi hapus spasinya. Oke, saya coba copy lagi. Atau nggak usah saya copy lagi lah. Kita sesuaikan aja sendiri biar ada kerjaan. Nah, dia akan melakukan instalasi extension yang kita minta tadi. Jadi kok PHP 8 nih ya. Oke, nggak apa, nanti kita cek. Oke, PHP min-v. Dia ngupdate ke PHP 8 ya. Nah, dia mengupdate ke PHP 8 karena tadi seharusnya ketika install ini kita perlu ngasih tahu bahwa versi PHP yang akan kita gunakan itu adalah 7.4 ya. Jadi OpenSSL PHP 7.4 seharusnya seperti ini. Nah, karena saya lupa tadi ya, jadi versi PHP yang terinstall ya versi PHP 8 sekarang. Seperti itu. Makanya kenapa tadi ketika install PHP kan kita spesifik gitu kan. Kalau kita langsung sudo apt install PHP, maka by default dia akan install PHP versi 8.
Karena setelah kita update ya, kalau sebelum kita update dia versi 5, tapi setelah kita update dia akan ngambil yang terbaru versi 8. Tapi nggak apa-apa lah, nanti akan kita coba apakah Laravel 8 dengan Laravel jalan atau enggak ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita cek lagi sampai tahap ini si server kita masih aman nggak? Nah, udah pakai Ubuntu ya, sudah pakai Ubuntu. Nah, dia ke Ubuntu nih ngebacanya. Nggak apa-apa, nanti akan kita lakukan konfigurasi. Selanjutnya tadi ini sudah setting FileZilla, kita bisa skip. Oke, ini kita bisa skip dulu. Nah, sekarang kita akan coba ganti tampilan ini. Ya, kita akan coba ganti tampilan ini menggunakan halaman statis dari punya kita. Ya, halaman statis punya kita. Misalnya saya pengen deploy si project saya di cd var www.html. Saya coba lihat dulu. Nah, di sini ada indeks HTML, ada indeks Nginx Debian ya. Nah, misalnya saya akan buat sebuah file ya. Saya akan buat sebuah file baru, sebuah folder baru. Jadi mkdir, misalnya test. Oh ya, pakai sudo ya. Sudo mkdir test ls-l. Nah, jadi ls-l ini digunakan untuk melihat list dari file maupun folder yang ada dalam direktori aktif sekarang. Jadi sekarang direktori aktif saya sekarang adalah di var www.html. Nah, untuk berpindah direktori, kalau misalnya di Linux atau Windows itu menggunakan perintah cd seperti itu. Jadi ada yang masuk? Nggak ada. Oke, next. Nah, nanti di folder test ya, cd test, saya akan buat sebuah file baru namanya index misalnya ya. Jadi touch index.php. Oke, sudo dulu. Nah, kemudian kita akan coba kasih script sederhana yang index.php ini menggunakan perintah nano, pakai sudo biar bisa di-save, sudo nano index.php. Nah, nanti kita bisa ketik php info aja lah, php info. Oke, ini kalau misalnya kita pengen keluar, bisa menggunakan Ctrl X ya, Ctrl X, kemudian dia akan tanya save modified buffer, ketik aja Y, nanti dia akan close. Sekarang kita lihat di sini di folder test sudah ada file baru namanya index.php. Oke, silakan diikuti dulu. Silakan sampai di sini dulu. Jadi masuk ke folder var www.html ya. Perintahnya menggunakan cd. Kemudian bikin folder baru namanya test. Saya copy perintahnya. Itu nggak saya copy deh, biar lihat aja ya. Nah, ini dia. Kemudian bikin sebuah file baru namanya test. Mkdir. Mkdir ini perintah untuk membuat folder baru ya. Di Linux, mkdir diikuti dengan nama foldernya. Kemudian mkdir, jadi yang ini cd sudo mkdir test, kemudian masuk ke dalam folder test dengan perintah cd test. Setelah itu bikin sebuah file baru dengan nama index. Kita bisa menggunakan perintah touch ya, touch kemudian index.php untuk membuat file dengan nama index.php. Tapi sampai tahap ini si filenya itu masih kosong. Jadi kita perlu memberikan coding ya, coding PHP-nya. Nah, karena kita tidak menggunakan editor seperti FileZilla atau aplikasi lain untuk melakukan remote file, kita bisa menggunakan editor bawaan si OS itu sendiri ya, bawaan si Ubuntu itu sendiri dengan perintah nano.
nano diikuti dengan nama filenya, sudo nano diikuti dengan nama filenya. Jadi sudo index sudo nano index.php. Nah, nanti ketikkan langsung php info seperti ini. Kalau misalnya sudah, Ctrl X, nah maka nanti si filenya sudah. Oke, sampai tahap ini sudah selesai semua atau belum? Yang ngikutin ya? Yang ngikutin sudah atau belum? Atau ada kendala? Untuk diupdate, Mas. Untuk diupdate. Problemnya apa? Problemnya ini, arsip Ubuntu displayed in release temporary error gitu. Pakai versi berapa? Versinya sih 18,04 Ubuntunya. 18,04 ya. Itu pas nginstal setelah step yang mana itu? Yang ini sudo apt update awal update Ubuntu udah error gitu. Tapi bisa lanjut nggak? Belum ngetes lagi sih perintahnya. Belum. Oke, yaudah. Nah, ntar coba aja lagi ya. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke materi server block ya. Kita masuk ke materi server block. Anggaplah, ya sekarang kita membuat project ya. Anggaplah tadi project kita adalah folder test. Itu adalah project aplikasi kita ya. Folder test, project aplikasi kita. Kemudian kita perlu memberikan permission dulu agar si aplikasi kita itu bisa diakses nantinya. Oke, saya keluar dulu, kemudian yang memberikan permissionnya adalah John, kemudian karena ini adalah folder, jadi kita bisa menggunakan min-r, www.data, kemudian www.data, diikuti dengan nama foldernya, test. Oke, pakai sudo jangan lupa. Oke, kalau misalnya sudah, ini saya copy perintahnya. Nanti boleh share materinya, boleh. Nanti akan saya share di akhir ya. Oke, nah ini perintah ini. Kemudian selanjutnya kita bikin server blocknya. Nah, untuk settingan si domainnya sendiri atau jadi kalau maksudnya gini, settingan dari kalau IP ini diakses, maka gini. Jadi kalau misalnya IP ini diakses, kenapa sih ngebuka halaman ini? Kalau misalnya saya ngebuka halaman lain atau folder lain atau project lain, caranya gimana? Nah, itu ada settingannya. Ya, ada settingannya. Settingannya itu ada di CD, di etc, Nginx ya. ls. Nah, nanti di sini ada folder namanya conv.d. Nanti settingannya itu kita akan simpan di sini. Ya, CD conv.d. Lalu kita akan bikin sebuah file baru untuk melakukan konfigurasi server blocknya. Oke, kita bikin server baru lagi, touch ya. Pakai sudo jangan lupa. Sudo touch, namanya itu biasanya sih namanya itu sesuai dengan IP atau sesuai dengan nama domain. Jadi 314913 314913. Di 314913.conv config ini. Nah, yang baru join. Nah, seperti ini. Lalu kita cek dulu filenya, ls-min-r. Nah, sudah ada kan filenya, tinggal kita lakukan konfigurasi sekarang. Perintahnya sama, sudo nano diikuti dengan nama filenya. Oke. Nah, untuk perintah server blocknya sendiri, itu saya copy saja. Nah, seperti ini. Saya copy. Saya kopikan juga di paste bin ya, biar lebih rapi. Kok nggak rapi ya?
Copy. Nah, nggak rapi juga. Ada nggak apa-apa lah. Langsung saya paste di sini. Nah, nanti tinggal enter sih. Ini lumayan repot juga kalau enter sini ya. Kontak dulu deh. Saya rapikan di sini dulu. Jadi dia listen di port berapa, server name-nya apa. Kemudian kalau root ini adalah project-nya berada di mana. Kemudian location-nya. Itu coba saya cari aja. Nginx configuration. Nginx configuration file Laravel misalnya. Scroll. Ah, ini dia. Tapi di sini nggak ada server name ya, yang kita perbaiki sebentar. Di listen, kemudian source-nya ada server name. Nggak perlu, source-nya ada server name di sini. Nah, kemudian untuk ininya, nah untuk versi PHP kita sendiri tadi udah ganti ya, menggunakan PHP 8. Nggak apa deh, oke ini aja. Tunggu. Oh, server name udah ada di sini ya. Server name udah ada, oke ini dihapus berarti. Ini location-nya file string. Sebentar. Ini sampai di sini. Ini apa nih, saya copy ini aja. Saya coba dulu ya, nanti kalau sudah berhasil baru saya share. Ctrl X ya. Oke, saya hapus saja dulu. Sudo rm ikuti 31 sekian. Rm ini menghapus ya. Oke, saya bikin lagi filenya, kemudian sudo nano. Saya paste. Kok ini paste? Salah, paste. Lain yang paste tadi. Hapus dulu. Kemudian kita copy lagi. Nah, seperti ini, udah lumayan rapi ya. Tadi server name ini nanti disesuaikan aja ya. Saya agak tap ke dalam.
nanti si server name ini sesuaikan dengan IP kita. Jadi IP saya tadi kan 3.149.13 ya. Copy saja IP-nya. Udah pakai HTTP ya. Udah pakai protokol, ya cukup IP-nya saja. Nah, kemudian si web kita itu disimpan di mana? Jadi kan var www html kemudian test ya. Nah, folder kita. Nah, kemudian untuk settingan yang lain harusnya versi PHP 8 tadi ya. 8.0 ya kalau saya nggak salah. 8.0, sesuaikan saja. Mas Nuris, mau Ya. nanya, boleh? Silakan. Kalau misalkan server name itu kan default portnya di 80 ya. Misalkan Ya. saya mau buat beberapa web dengan mengganti port 8182, berarti servernya tinggal diganti aja atau gimana? Enggak, nanti tinggal atur main di server name-nya. Oh ya, di Portnya server tetap name. port 80, ya server name-nya nanti dibedain. Oh, tambahin titik 80, titik 81 gitu ya? Iya. Nanti kita contohin ya, ketika kita sudah koneksi dengan server. Oke, saya sampai lama tadi. Oh, oke, udah nyimpan tadi ya. Nah, setelah kita simpan konfigurasinya, ya, setelah kita simpan konfigurasinya, oh, bentar, saya cek versi PHP lagi. Tadi 8.0 di 7 ya. 8.0 di 7. Kemudian setelah, oke, saya cek dulu. Jadi kita menggunakan 8.0 ya, FPM-nya. Kemudian kita coba restart ya, sudo system.out restart nginx. Ini saya coba dulu sampai berhasil, nanti baru saya share script-nya ya. Oke, dia berhasil, kemudian kita coba tes. Nah, jadi sudah ke PHP info kita tadi. Ya. Jadi kita sekarang sudah berhasil mengubah yang tadinya ke halaman default-nya dari si Nginx ke project kita. Nah, baru deh saya share sekarang. Oh ya, tadi di ini ya. Atau di sini aja saya share ya, linknya aja ya. Oke, silakan. Jangan lupa nanti yang di sini IP-nya disesuaikan, kemudian root project-nya itu juga disesuaikan, ya. Dan versi PHP yang digunakan nanti dicek kalau misalnya masih pakai PHP 7.4, ya berarti nggak perlu diubah. Tapi kalau misalnya sudah ke-replace dengan versi PHP 8, maka ini perlu disesuaikan. Jadi PHP 8.0 sesuai dengan versi PHP-nya. Oke, silakan. Oh, saya lupa tadi bikin file ya. Nah, masuk ke folder cd etc nginx ya. Pertama masuk ke folder nginx. Nginx dan ini sekalian ya. Kemudian setelah itu bikin filenya sudo touch diikuti dengan, nanti sesuaikan aja dengan IP-nya ya. Sesuaikan dengan IP masing-masing. Kemudian sudo nano diikuti dengan nama filenya. Sudo nano diikuti dengan nama filenya. Lalu silakan pastekan si script ini, ya. Lalu pastekan si script ini di file ini, kan kebuka editor nanti nih.
lepas tekan, lalu nanti lakukan penyesuaian ya. Lakukan penyesuaian, lalu close. Jangan lupa setelah itu step terakhir adalah restart si Nginx-nya. Oke, yang coba, yang berhasil, tolong dong posting IP-nya di komentar, saya pengen tahu. Oke, berhasil. Mantap. Ini kalau kita pakai jasa orang untuk menginstal VPS ini 300.000 nggak kemana ini? 300, 500.000 nggak kemana jasa install VPS ini? Cobalah cek. Padahal ya kerjaannya, oke, sempat ketinggalan ya, udah nggak apa-apa. Padahal ya kerjaannya seperti ini ya, ya nggak bisa dibilang gampang juga. Kalau misalnya baru belajar ya susah juga. Saya juga hampir 3 hari dulu ngoprek nih. Kenapa error berhasil di step ini saya catat, kendalanya di mana. 3 hari juga. Cuman ya setelah oprek, ya alhamdulillah bisa. Dulu saya bayar orang juga. Belajar PHP.NET pakai VPS dulu. Waktu usernya masih di bawah 1.000 ya nggak masalah share hosting. Begitu usernya per hari udah 3.000, 3.500 ya nggak tahan share hosting. Terpaksa saya pindah ke VPS. Pindah VPS waktu itu sama. Saya kendalanya belum ngerti VPS, nggak tahu cara setupnya, backupnya gimana nantinya. Pakai Apache settingannya beda. Jadi kalau di Nginx ada server block ya settingan tadi. Kalau di Apache disebut dengan virtual host. Caranya beda. Codingannya beda. Konfigurasinya maksudnya saya beda. Jadi cuma 1 orang yang berhasil. Yang lain mana? 42 orang loh. Kalau nggak praktek ngapain kasih e-booknya ya? Yang perlu disetting etc Gcov site available, yang itu nggak perlu. Belum VPS itu nggak perlu. Set available, set enable itu nggak pakai, itu nggak masalah. Saya juga dulu pas belajar gitu. Copy kan konfigurasinya ke set available, set enable, pusing, muter. Ternyata setelah ngoprek, nah itu nggak perlu. Langsung kayak saya tadi aja. Nah, kalau not found, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah permission, yang kedua adalah setting project-nya. Setting ininya, root-nya. Coba dicek lagi, udah bener belum? Jadi ceknya gini. Kan tadi kita di CD, var, www, html, ls. Nah, kan test ya. CD test. Paket T. Nah, PWD ini untuk mendapatkan direktori aktif kita sekarang. Ini ke copy. Kemudian kita ke etc lagi, nginx, conf, kemudian sudo nano, IP-nya berapa? Saya lupa berapa IP dia. Oh, 3 ya. Nano 3. Nah, kemudian pastikan si root-nya ini sesuai. Nah, di sini. Tekan saja yang tadi. Itu. Biasanya karena itu. Karena permission tadi. Permission itu yang ini sudo con tadi. Sudah saya copy belum ya? Sudo min-r con ya. Min-r www data seperti dengan nama foldernya. Nah, itu dia. Coba dites. Setelah diubah, jangan lupa si Nginx-nya di restart ya. Mantap, udah bisa. Cakep. Yes, mantap. Oke, ada 2 orang nih.
Enak gitu kan. Sip, sama-sama. Oke, next ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini anjing sudah muncul ya. Sudah bisa. Nah, sekarang kita ingin mendeploy Laravel lah misalnya. Tentu saja dengan 28 nih. Nah, oke, kita install Laravel dulu deh. Kita install komposernya dulu. Seperti biasa, saya kopikan di chat. Oke, ini saya clear dulu. Kita lihat permission denied. Oke, jangan lupa pakai sudo. Oh, jangan di sini ya. Jangan di sini cd home. Kita ke home dulu, kemudian Ubuntu. Pasang ya. Jangan lupa pakai sudo. Oke, beres. Jadi cd home. Kemudian jalankan perintah ini. Langkah selanjutnya adalah kita pindahkan si file composer itu ke USR local pin agar bisa diakses secara global ya. Nah, kemudian kita pindahin. Oops, ada yang salah sepertinya. ls-min-l. Nah, jadi si nama filenya itu ada string ini ya. Nah, kita akan hapus string ini. Di Linux, perintah Linux untuk merubah nama file itu menggunakan perintah nv, kemudian diikuti dengan nama filenya yang ingin diubah, nv composer, kemudian nama file barunya apa? Nama file barunya misalnya composer setup php. Nah, seperti ini, ls-min-l. Nah, sekarang udah berubah nih. Ya kan? Composer setup. Berarti yang saya copy tadi itu ini dia. Nah, selanjutnya baru kita pindahkan. Nah, ini dia. File setting correct. Nah, begitu sudah sampai seperti ini, kita bisa mengakses Composer secara global. Composer nv. Nggak bisa. Oke, udah sih PHP. Oke, ada settingan lagi kayaknya. Ini udah sih. Composer not found. You can install sudo apt install composer. Oke, coba ini ya. Kalau misalnya ada perintah langsung yang lebih bagus. Coba composer min-v. Masalah nih. Oh, ada. Tapi ada dia. Tapi di bawahnya error gini ya, fatal error. Array merge do not accept name parameter in. Oke lah, nanti kita akan cek ya apakah dia akan bermasalah ke project Laravel kita atau enggak nantinya. Jadi bisa dengan composer sudo apt misget install composer ya. Sudo apt misget install composer. Sorry, salah. Bukan composer ya, composer. Composer. Oke, silakan. Selanjutnya kita akan install Laravel ya. Oke, silakan install composer dulu lah.
error dia nih. Oke, aman ya install komposernya. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba install Laravel ya. Installing Laravel menggunakan Composer. Sorry. Copy saja. Nah, ini kalau misalnya mau dicoba nih, bisa sini lah ya. Saya kirim linknya saja. Kemudian silakan di bagian ini. Nah, kita akan simpan proyek kita di www ya. var www.html. Nah, kita akan simpan proyek kita di sini nanti. Jadi, kita jalankan perintahnya itu di sini. Kalau muncul error seperti itu, abaikan dulu. Dan pakai sudo. Oke, dia lagi nginstall. Killet. Nah, Killet ini biasanya yang karena ini ya, karena si komposernya bermasalah. Oke, kita akan coba remove dulu komposernya ya. Kita coba remove dulu komposernya, sudo apt min-get remove composer. Oke, composer min-v. Oke, bentar ya. Nah, kita kembali ke folder home lagi. Nah, kita ke home, kemudian ke Ubuntu. Kita akan coba install Composer dari awal ya. Kita install ulang si komposernya. Kita buka Composer. Getting start. Installation Linux. Coba install Composer Ubuntu 18.04. Tutorial saya kebanyakan saya ngambil di Digital Ocean ya, jadi kemungkinan sama nih. Nah, itu sama sebenarnya nih. Oh, beda ya. Kita copy saja. Clear dulu. Oh, udah ada katanya ls -l. Ada ya. Sudo rm, saya hapus dulu yang lama. Kemudian kita download yang baru. ls-l. Nah, oke, udah ada filenya. Kemudian step selanjutnya kata dia itu ini verify-nya. Nah, kemudian sudo pindah. Download Composer, oke. Composer min-v. Nah, nggak error ya. Tadi dari command prompt atau dari install dari OS-nya itu error. Begitu kita install dari cara dia itu nggak error. Nah, jadi untuk install si Ubuntu Composer-nya itu sendiri, yang pertama jalankan perintah ini. Dan yang kedua adalah jalankan perintah
ini untuk memindahkan si file komposernya ke USR share USR local bin ya. Oke, silakan sampai si komposernya terinstall dulu deh. Sumbernya itu bisa dari sini, nanti bisa dibaca-baca juga di sini. Oke, silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan sambil nunggu yang lain install, silahkan, dipersilahkan dengan segala hormat. Udah mulai gerimis di sini. Oke, silakan diinstal dulu. Ini baterai saya tinggal 16%, saya pengen narik kabel dulu agar bisa ngecas. Oke, kita lanjut ya. Mas mau nanya mungkin agak OT. Jika VPS yang kita kontrol untuk push atau commit sering packet loss, maksud packet loss gimana ya? Apa yang seharusnya kita lakukan? Saya kurang tahu nih, maksudnya packet loss gimana? Tiba-tiba connection, terus si VPS-nya bisa diakses nggak? Ini ketika git pull maksudnya ya? Maksudnya nge-commit langsung dari server? Kurang tahu juga sih. Kalau kondisinya kayak gini, connection reverse ya. Kurang tahu, saya belum pernah. Soalnya belum pernah dapat case kayak gini sih. Oke, lanjut dulu ya. Tadi kita sudah sampai install Composer. Nah, sekarang kita akan kembali install Laravel. cd var www.tml ya, ls, kemudian rm-rf blok dulu. Oke, sudo yang lupa. Kalau ada kill, perintah kill juga, nah itu biasanya kena alokasi memori ya. Kita tes, mudah-mudahan bisa. Biasa jangan kalah. Nah, jalan ya. Oke, sudah. Kemudian cd block, kita masuk ke folder block tadi. ls,
ls-l php artisan key generate dulu coba. Oke, sudo jangan lupa. Oke, successful. Nah, kemudian kita akan pointing project-nya yang dari tadinya yang halaman tes menampilkan PHP info, kita akan tampilkan yang project Laravel-nya ya. Nah, kalau Laravel kan ke public ya biasanya ya. Bukan biasanya, memang seharusnya ke public. Jadi, teknik deploy yang mengeluarkan folder public, itu saya rasa nggak relevan ya. Karena sebenarnya kita bisa langsung ngaturnya di sini, copy saja ininya, cd etc nginx d sudo nano 3 bla bla bla. Nah, kita bisa langsung ngatur di sini sebenarnya. Jadi nggak perlu merubah struktur dari si Laravel-nya. Nah, seperti ini. Ctrl X, ya. Sekarang jangan lupa kita restart dulu si nginx-nya, sudo gtl restart nginx. Nah, dia akan bilang bahwa the stream of file di folder storage itu nggak bisa dibuka. Nah, kita kasih permission dulu nih. Kalau case-nya kita kasih permission dulu. Terus lagi, var www html, kemudian blog ya. Kemudian permission-nya sama kayak tadi, sudo chown -r www data storage. Kemudian kita cek lagi. Jreng-jreng, Laravel sudah berhasil di-deploy. Seperti itu. Nah, Laravel udah berhasil di-deploy nih. Nanti tinggal gimana cara koneksinya dengan database. Nah, jadi gitu ya. Oke, silakan. Jreng-jreng. Di VP saya sudah ada sistem Node.js. Kemarin senior setting, kalau saya lihat-lihat dipasang pakai set available, set enable, terus sekarang saya setting di conf apakah aman. Nah, coba kita baca di sini ya. Seharusnya aman. Kenapa aman? Karena dia ngebaca sebenarnya etc nginx conf t ls-l. Nah, itu settingan utama. Salah. ls-l. Nah, dia settingan utamanya itu ada di sini nih. Ada di nginx conv nih. Jadi sudo sudo nano nginx conv ini. Nah, dia itu akan ngebaca dari si folder modul enable ini. Nah, jadi semua file yang modul enable ini maka akan diaktifkan, akan digunakan konfigurasinya. Makanya sebenarnya sama aja sistemnya. Nah, use www data kan yang permission tadi. Kemudian di mana nih settingannya? Kita mau kopikan yang di conv, kemudian di modul enable juga boleh sebenarnya. HTTP, bla 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 bla. Ini akses lognya. Nah, jadi selain yang di sana, dia juga ngebaca dan nge-include yang di set enable atau di convd ini. Kita akan coba praktek ya. Ya mudah-mudahan ini benar. cd conv. Kita akan pindahkan yang file ini ke set enable ya. Jadi mv C3 ini, file ini, kita keluar dulu ke set enable. Oke, sudo dulu ya. Sudo.
Kemudian kita restart Nginx-nya. Nah, kalau benar, seharusnya ini muncul. Tuh, muncul kan? Sama aja, itu cuman kayak semacam backup-nya doang. Bukan backup juga sih. Ya, dia ngebaca kedua folder itu. Jadi ke folder conf.d tadi dengan set available. Gitu. Jadi, seharusnya aman. Oke, kejawab ya. Mudah-mudahan kejawab ya. Ya kalau misalnya udah ada jangan di-replace. Maksudnya jangan ditimpa lah. Kalau di VPS untuk pull langsung ke server project kita aman nggak? Yang bikin nggak aman apanya dulu? Kalau saya bilang sih aman aja, nggak masalah. Pull langsung ke server project ya. Cuman kalau misalnya server production kan ada beberapa teknik deployment ya. Ada deployment, ada yang CI/CD, CI/CD juga sih yang auto dia. Ya kalau manual cuma sejarah jadul. Tapi nggak masalah juga. Maaf Pak, pengguna Linux baru sampai sekarang nggak ngerti maksudnya WW datanya. Ini adalah usernya, grup usernya. Jadi user, grup user. Jadi kalau mau belajar Linux nanti Linux user permission. Nanti akan ketemu istilah grup sama user. Nah, ini kan ini adalah user yang di-create oleh si Nginx itu sendiri. Kalau buat multiport, maksudnya multiport gini ya. Ini diakses di port 8081 ya. Kalau yang seperti ini saya belum nyoba. Ya, cara yang seperti ini saya belum nyoba multiport. Saya biasanya main di subdomain ya. Git-nya Kak, kenapa dengan Git? Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita sudah terinstall dengan VPS. Nah, sekarang gimana nih cara menghubungkan domain ya, domain kita ke project ini atau ke VPS ini? Nah, biasanya saya gunakan Cloudflare. Jadi dari si vendor domain, nanti di sana ada settingan ya, ada settingan. Saya akan hubungkan si domain yang dari cPanel cPanel vendor tadi itu ke ini contohnya aja ya. Saya akan hubungkan dari si vendor domain ke si Cloudflare, nanti baru dari si Cloudflare ke VPS-nya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya untuk domain cari jasa 123 ini, ya, saya akan gunakan IP ini, gitu ya. Saya akan gunakan IP ini. 3149. Oke, ini saya disable dulu. Oke, jadi saya akan pointing yang cari jasa sesuatu ini deh. Ini waktu lomba ini aja sih. Lomba dari Alibaba Cloud dulu. Nah, ini data dummy juga sih, bukan data asli. Data fake. Saya akan pointing ke sini ya. Nah, caranya gimana caranya? Di sini cukup saya ganti aja. Ini kan ketika kita input, record kan ada A. Kalau A ini domain utama. Kemudian name-nya ini dikasih dengan domain, IP address ini diisi dengan IP si server kita. Oke, sekarang saya akan copy ini. Ya, anggaplah ini saya sudah input ya, saya langsung edit saja. Ini saya belah. Sebenarnya nggak bisa dilihatin nih, tapi ya udahlah. Oke, saya ganti sekarang. Nah ini nggak, di ebook nggak ada ya.
di micro slicer nanti nggak ada. Save. Nah, biasanya ini butuh waktu sih. Ya, butuh waktu. Butuh waktu, jadi nggak bisa langsung dia. Ini nggak bisa langsung. Cara cek proses transfernya itu bisa cek di Allah, kok saya lupa namanya. Pemain. Propagation namanya. Nah, ini checker. Jadi kita bisa cek tuh si server kita itu sudah berubah di region mana aja. Search. Nah, ini udah Indonesia udah ada ya. Oh ya, di sini kita belum ganti ya. Selanjutnya tinggal kita ganti di Nginx-nya, settingan Nginx-nya. Ini di set available ya. cd set available ls min l, kemudian di mana ya, saya lupa. Set enable ya. cd set enable ls min l, kemudian sudo nano 31. Nah, kemudian di sini tinggal saya ganti dari jasa 123.id. Ctrl X, ya. Kemudian restart lagi Nginx-nya. Sudo systemctl Nginx start. Nah, kebalik. Oke, berhasil. Sekarang kita coba cek. Wait, tadi udah saya ubah belum ya? Dari jasa 123.id ke 314917. Coba kalau kita pakai Anonymous. Ini kita ganti dengan HTTP. Nah, kan sudah berubah dia. Jadi di Indonesia perubahannya belum terjadi. Baru terjadi yang ini saya pakai region mana nih? United Kingdom ya. Pakai UK. Nah, di sini baru. Tapi kalau misalnya di Indonesia masih ini ya, belum. Itu. Jadi cara koneksi ke domainnya seperti itu. Saya ganti aja xxyz.id diganti buat server name beda ya. Maksudnya gimana nih? Diganti buat server name beda ya. Nama domain maksudnya. Yang ini ya. Nah, server name ini domainnya sih, alamat domainnya. Ini alamat domainnya. Saya coba pakai subdomain yang ada. Oke, pakai subdomain juga boleh. Nah, kalau misalnya mau pakai subdomain, caranya bisa gini juga. Dari Cloudflare, ya, di Cloudflare, ini saya kasih contoh. Misalnya, saya pengen kasih contoh
CNAME, kemudian saya kasih coordinator lah ya. Coordinator. Di coordinator dot cari jasa 123.id ya. Targetnya F. Save. Oke. Nah, kemudian sekalian kita deploy coordinator-nya, coordinator. Documentation, online, kemudian composer installation. Nah, misalnya yang ini. Namanya RP Starter Project Root namanya. Oke, kita install dulu si coordinatornya. cd var www.html project, ls, kemudian sudo composer, nama projectnya itu kita ganti dengan coordinator ya. Yes. Wah, ini ada beberapa extension yang wajib diaktifkan. Nah ini, coordinator require stntl. PHP, coba kita copy. Sudo http winget install php kemudian stntl ya. Nah, bukan berarti. Coba. Laravel. Nah, ini dia. Oh, PHP 8.0 ya. INTL, PHP 8.0 INTL. PHP. Terusnya gini juga bisa. Oke, bisa ya. Nah, kalau sudah, kita coba install lagi si koordinatornya. Terus, sudah ada. ls-l, udah ada folder coordinator, kita rm dulu. Sudo rm -rf coordinator. Dan install lagi. Oke, sebentar ya, saya ada telepon. Assalamualaikum. Halo, Diki. Oke, si coordinatornya udah ya. Si coordinatornya sudah, kemudian kita setting untuk subdomainnya. Jadi cd etc nginx set enable -l. Oke, kita akan copy saja ya. Copy si konfigurasi ini. cp sudo cp 3 bla 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 menjadi filenya itu misalnya coordinator menjadi coordinator dot dari jasa 123.id.conv. Nah, ls-l sekarang udah ada ya si filenya, dan sudo nano coordinator. Nah, ini dia. Server name-nya saya ubah menjadi
codec meter. Kemudian projectnya juga ini ke codec meter. Codec meter ke folder pabrik juga loh masalahnya. Oke, seperti ini. Ctrl X, ya, simpan. Kemudian kita restart lagi si Nginx-nya. Sudo system ctl restart Nginx. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba tes ya. Kode igniter dot dari jasa 123.id. Oops. Nah, ini udah connect ke kode igniter, cuma kayaknya ada masalah nih. Saya lama saya nggak install kode igniter 3 nih. Ini kode igniter 4 ini ya. Nah, cuma intinya kita sudah berhasil melakukan instalasi si kode igniter 4. Coba kita cari ya problemnya ini. Apa ada yang pakai kode igniter nggak? Kalau muncul ini biasanya apa problemnya? Apa komposer install ya? Tabase URL. cd www html kode igniter komposer install. Saya lama nih nggak pakai kode igniter 4. Bukan, ya lama sih. Ini bukan URL kah? Ada yang pengguna kode igniter 4 boleh kasih tahu? Mohon maaf. Tanya tujuan pakai Cloudflare tadi apa ya Mas? Oke. Jadi salah satu kelebihan kita menggunakan Cloudflare, yang pertama dia punya fitur untuk langsung melakukan auto redirect secara otomatis dari HTTP ke HTTPS, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga memproteksi dari serangan DDoS, ya. Jadi dia membantu si server kita untuk terhindar dari serangan DDoS, seperti itu. Itu salah satu kelebihannya. Kalau bla 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 kebaca ke register di file mana ya Mas? Maksudnya ke register gimana? Nah, dia itu dibaca oleh si konfigurasinya Nginx yang di sini nih. Yang di cd etc Nginx ls. Nah, di sini kan ada ini nih. Ada Nginx mana dia? Nah, nginx.conf. Nah, dia ngebaca ke sini, ngebaca ke set enable, set available, set enable, sorry. Seperti itu. Oke, ini apa sih? Solusinya apa ya? Base URL. Coba kita atur base URL ya. Base URL katanya ya. cd, ketemu lagi, var, www, html, kode igniter, ls-min-l, kemudian cd app, cd config, ls-min-l, kemudian kita config yang mana? Ini kan config base URL ya. Oh, dulu di app ya. Ada base URL, ini dia base URL-nya. Ctrl X, ya. Oke, sudah. Sekarang kita coba tes lagi. Jeng-jeng. Nah, masih sama. Apa kata dia ya?
Ini set display error. Oh, ini permission katanya ya. Coba ya kita kasih permission. Sudo John R www data codemeter. Nanti perlu dieksplor lagi ya, kalau misalnya best practice ngasih permission si codemeter itu gimana. Oke, welcome ya. Berhasil ini kita install si apa namanya? Install si codemeter. Oke. Good job. Kayaknya Pak. Oke, sip. Di forumnya kan masih komen. Kayaknya Pak. Oke, makasih. Jadi belum nyoba ini ya, sempat nyoba yang ini. Nah, oke. Jadi sekarang kita sudah berhasil di subdomain ya. Jadi kita sudah install Laravel di domain utamanya. Kita juga sudah install codemeter di subdomainnya. Terakhir, kita akan coba install SSL Let's Encrypt ya. Jadi Ubuntu, nggak ada di itu. Ubuntu Nginx Let's Encrypt. Nah, ini dia. Saya kirim tutorialnya. Kita coba bareng. Oke, nah kita install Certbot-nya dulu. Certbot-nya. Bentar. Oke, kemudian install. Nah, kemudian selanjutnya Certbot-nya sudah, baru Python Certbot Engine X-nya. Udah setengah 9 ya. Setengah 10 udah. Nah, selanjutnya ini sudah. Nah, ini kita sudah. Ini sudah, ini skip. Nah, ini dia nih. Langsung ke step ini. Yips. Salah, belum. Nah, ini kita ganti dengan domain kita. Tadi domainnya kan codemeter dot dari jasa for software tester. And this is the reason